Hai sahabat Sport 7, seneng banget kami dia bisa live di sini. Jadi yang baru ceki-ceki, baru lihat bahkan Sport 7 mau live loh. Bener banget. Sekarang kita udah live. Hai, yang baru bergabung pertama ini adalah Ferry. Kita mau sapa-sapa dulu. Ada Furkon dan semuanya. Halo TN1226. Wah, seneng banget udah banyak yang langsung bergabung bersama Sport 7. Seneng banget kami dia hari ini bisa kembali live untuk sahabat Sport 7. Tapi kali ini live-nya nggak tengah malam ya. Live-nya cukup di rumah aja. Live-nya kali ini kami dia nggak perlu pakai masker. Karena beberapa hari yang lalu kayaknya udah pada ngeliat juga kan, Kakak Harley goes-goes, cantik ya kan. Dan itu live-nya juga ramai banget. Sekarang kami dia cukup di rumah dulu karena kami dia bakal ngobrol dengan pesepak bola profesional di era 90-an. Ayo coba nih yang tahun 90-annya belum pada lahir, coba boleh angkat tangan. Mana yang belum pada lahir di tahun 90-an? Kalian masih pada muda-muda. Ya iyalah. Oke, karena di rumah aja, jadi mohon maaf ya kalau ada banyak sekali suara-suara yang di rumah ini. Tenang aja, kami dia nggak akan konsenin soal urusan suara-suara yang ada di rumah ini. Tapi yang pasti, obrolan kita kali ini mau santai-santai aja. Sahabat Sport 7 boleh langsung nanya dengan tamu kita nanti. Dan pasti udah tahu ya, ini pada nanya nih ya, kapan tayang. Sebentar, saya nggak mau jawab dulu sekarang semuanya ya. Sabar dulu. Karena sebenarnya tamu kita yang mau kita ajak ngobrol ini, kurang lebih sih kayaknya perbedaan waktunya 1 jam. Bener nggak ya? Ntar, aku taunya sih 1 jam, tapi apakah di negara bagian itu juga 1 jam nih? Aku juga nggak tahu. Aduh, kira-kira udah tidur atau enggak ya? Coba deh, kita mau cek aja langsung yang dari tadi mungkin udah ngikutin dari Instagramnya Sport 7, udah ngikutin juga dari Instagramnya kami dia, bahkan udah ngikutin juga dari Instagramnya Official Trans 7, pasti udah tahu ya. Kami dia hari ini live di Sport 7 Trans 7 akan ngobrol dengan siapa? Benar, jawabannya silahkan. Oke, terima kasih ya. Katanya no make up, cakep. Ya dong, kan dibantu sama lighting di depan saya. Oke, jadi sebelum kita, nanti kami dia mau kasih tahu aja kalau live-nya, kalau saya udah undang nih tamu kita, udah ngobrol, kami dia mau tutup dulu, nonaktifin dulu komennya, karena biar lebih enak ngobrolnya. Terus nanti kalian kalau mau nanya silahkan, kami dia akan bantu untuk lihat pertanyaan kalian satu persatu. Semoga semua terjawab. Tapi kasih kesempatan, kami dia juga pengen banyak nanya nih sama tamu kita, karena udah lama banget gak ketemu. Artinya juga udah lama banget gak ngobrol. Apalagi ini masa pandemi ini kayaknya semuanya jaga jarak ya. Aduh, yang lagi jaga jaraknya soal hati sama, kok jadi malah ngomong yang enggak sih. Oke, nanti kita katanya mau ngobrolin FPL juga. Ahmad katanya ngobrol FPL dong. Oke, saya tampung ya. Ngobrol FPL. Ngobrol apa lagi? PSM Awako. Oke, Asa. Oke, mana. Kalau saya bacain satu persatu, waktunya habis. Tante kami dia bahas FPL dong. Kalau panggil tante, gak akan kita bahas. Harus panggil kakak. Ya udah. Nah, kalau tamu kita ini boleh deh semuanya panggil om, boleh. Tapi kalau kami dia panggil aja kakak, ya. Langsung deh, mungkin udah standby juga, mudah-mudahan giveaway-nya minta dibanyakin. Boleh giveaway-nya kalau mau dibanyakin. Nanti aku akan kasih tahu ke Mimin ya, bukan tugas aku yang kasih giveaway. Nah, sekarang langsung aja kita mau live. Kita akan undang langsung tamu kita yang terhormat. Siapa lagi kalau bukan Mas Kurniawan. Kita udah undang. Apakah sudah tidur? Mudah-mudahan belum. Tapi untuk merimain lagi, Mas Kurniawan ini pemain pro di era 90-an. Hai, Mas Kurniawan sudah bergabung. Halo. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Mas Kurniawan sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Beda 1 jam kan ya, bener ya? Beda 1 jam, ya. Jadi tuan di sini 1 jam.
Jadi di sana jam 8 malam, sudah makan malam, sudah siap-siap untuk istirahat di masa pandemi. Mas, ini Ya, pasti jadi obrolan yang sangat hangat sekali kalau kita ngomongin soal pandemi. Jadi mau langsung aja nih, banyak banget sebenarnya yang mau nanya, tapi saya mau nonaktifin dulu, biar yang nanya nanti saya bisa cek satu persatu, nggak ada yang kelewat gitu ya. Nah, jadi oke. Mas Kurniawan, di masa pandemi ini, kemarin di Malaysia sendiri, karena kan sekarang ngelatihnya di Sabah FC, betul ya? Iya, di Sabah FW, iya, betul. Di Malaysia. Itu sempat terhenti berapa lama untuk latihannya? Jadi kalau resminya kita diberhentikan latihan itu mulai tanggal 18 Maret. Jadi sudah sekitar Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan full rest. Tapi kita tetap mengadakan virtual training. Kita bagikan individual training program ke pemain. Jadi kita ngecek by video conference lah. Itu sih. Jadi Dan latihan fisik ya kebanyakan ya? iya, karena memang di sini kan lumayan ketat dan warganya lumayan disiplin lah. Jadi kalau melakukan aktivitas di luar rumah terus ditegur sama polisi, kasih peringatan, nanti kena denda juga. Jadi kita lebih ke melakukan latihannya di dalam rumah. Oh, tapi kalau ngomongin soal disiplin, kemudian peraturannya cukup ketat, sebenarnya di Indonesia kan juga ketat banget nih ya. Ya. Artinya setiap daerah itu ada PSBB-nya disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, kalau di Ya. Malaysia sendiri, boleh digambarin nggak sedisiplin apa, kemudian mereka ketatnya seketat apa, kemudian polisinya bisa tegur dan kasih hukuman itu seperti apa? Kalau di sini lumayan ketat juga karena memang dari awal itu kita mulai Maret itu ada namanya PKP, jadi itu yang seperti lockdown lah. Jadi yang diperbolehkan keluar rumah itu hanya mereka satu orang dalam mobil, untuk keperluan seperti belanja seperti itu aja. Tapi kalau ketahuan ada lebih, mereka itu terus ditangkap, didenda, satu orangnya itu RM1.000, jadi sekitar 3 juta lebih lah gitu kan. Bahkan ada yang dimasukkan ke sel juga gitu kan. Nah kalau untuk di sepak bola sendiri, waktu itu kita sempat tidak tahu akan hal itu gitu kan, karena memang kita pikir ya udah yang penting nggak ada di keramaian, kita coba jogging di sekitar lapangan, ternyata tidak sampai setengah jam polisi datang, akhirnya kita ditegur gitu kan. Oh tidak boleh ini. Oh jadi memang aktif sekali mereka dan itu ternyata sangat efektif karena sampai saat ini di Sabah sendiri per hari ini itu yang masih belum sembuh tuh tinggal 8 orang dari seluruh Sabah. Oke, dan latihannya sendiri sebenarnya di kota Kinabalu ya? Ya di KK, Kota Kinabalu. Oke, nah ini dari kita lihat ketatnya, kalau efeknya kan pasti banyak banget ya, efek dari olahraga gitu ya. Ya. Tapi ekonominya gimana? Khususnya Nah, kalau olahraga, ekonominya khususnya sepak bola juga. Jadi memang kalau untuk sepak bola kita memang karena memang terhenti. Jadi dari federasi sendiri, dari FVM dan badan liganya MFL itu memberikan edaran ke klub masing-masing bahwa harus ada kesepakatan antara pemain atau pelatih sebagai pelaku di lapangan dengan klub untuk bernegosiasi tentang pemotongan gaji gitu kan. Jadi dari arahan mereka sesuai dengan ketentuan dari FIFA harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan besarannya pun dari federasi mengumumkan tidak boleh lebih dari 30%. Jadi memang betul-betul harus ada kesepakatan, harus ada sign hitam di atas putih dan tanda tangan tersebut harus dilaporkan ke FVM, ke federasi. Dan untuk klub saya sendiri paling besar hanya dipotong alhamdulillah 15% gitu kan. Nah, terus emang kita menyadari lah bahwa klub juga susah, tapi sebagai orang lapangan yang mata pencariannya dari bola, mereka juga tidak terlalu membebankan ke kita. Artinya
memang harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila tidak sepakat, para pemain atau pelatih diperbolehkan untuk mengangkat kasusnya sampai ke persidangan. Jadi itu boleh diperbolehkan. Tapi so far saya dengar sih semua sepakat untuk pemotongan, dan besarnya semua berbeda-beda gitu. Oke, dan kesepakatan ini kayaknya jadi win-win solution juga ya. Dan kalau kita lihat disiplinnya akhirnya membuat kayaknya Liga Malaysia juga akan segera bergulir kan ya September ini ya. Ya, Liga Malaysia insya Allah September, dan mulai sekarang mulai per 15 Juni kemarin sebenarnya kita sudah dilonggarkan untuk melakukan aktivitas latihan kembali, tapi dengan SOP yang ketat gitu kan. Jadi SOP-nya itu yang perlu dipenuhi oleh klub. Pertama, semua anggota kesebelasan, pemain, official, kemudian pelatih diwajibkan melakukan swab test gitu kan. Setelah ketahuan resultnya harus melakukan memberikan report ke federasi, ke badan liga, swab test, kemudian stadion yang harus dipakai itu tidak boleh tempat latihannya terbuka. Jadi harus yang tertutup. Kemudian masuknya di satu pintu, keluarnya harus lewat lain pintu. Kemudian maksimal orang yang berada di lapangan itu 14, 10 pemain dan 4 pelatih gitu kan. Terus sebelum latihan harus disemprot dulu, kemudian pemain diwajibkan harus dari rumah memakai masker sampai di tempat latihan, cek suhu, kemudian latihan, selesai latihan tidak boleh mandi di tempat latihan, di stadion, tidak boleh, harus cepat pulang. Terus kemudian semua barang-barang latihan sebelum dan setelah latihan harus disterilkan lagi. Kemudian di dalam latihan sendiri, untuk sementara SOP-nya kita tidak boleh melakukan latihan yang ada kontak badan, body contact tidak boleh. Jadi harus tetap ada distance minimal 3 meter. Itu sampai nanti akan ada keluar SOP terbaru lagi. Jadi untuk melihat perkembangannya, dan ini saya rasa sangat bagus sekali, dan semua klub mewajibkan melantik atau mengangkat satu orang sebagai pengawas. Jadi pengawas ini yang akan mereport ke badan liga dan ke federasi bahwa SOP ini sudah benar-benar dilakukan. Tapi kalau salah satu klub melanggar SOP, tidak ada cerita, terus di-cut terus. Jadi di sini yang perlu saya acung jempol adalah faktor kesehatan dan keselamatan para pelaku di sepak bola betul-betul dinomorsatukan. Dan masing-masing bekerja sama dengan baik gitu ya, dengan disiplinnya masing-masing gitu. Tapi kan pasti dengan keadaan new normal, ini bisa dibilang new normal di sepak bola Malaysia ya. Artinya ada jaga jarak pada saat harus bertanding gitu, jaga minimal 3 meter, tidak ada kontak, artinya nggak boleh saling bersentuhan. Ini termasuk dalam program latihan atau gimana? Enggak, untuk SOP ini, SOP latihan saat ini yang per 15 Juni ini SOP tentang latihannya. Karena pertandingan sendiri kan akan insya Allah akan berlangsung itu mulai bulan September. Jadi SOP untuk saat ini harus ada distance itu 3 meter minimal. Nanti melihat ada perkembangan mungkin seminggu atau 2 minggu. Kalau dirasa memang oke, mungkin dilonggarkan lagi, mulai dilonggarkan, dan targetnya itu bulan Agustus sudah bisa mulai latihan normal lagi. Jadi memang step by step lah untuk menjaga kesehatan. Bertahap ya, dan dilihat dari tahapan-tahapan itu apakah berjalan dengan baik. Tapi berarti ada kemungkinan juga mundur liganya ya, kalau ternyata dari tahapan-tahapan ini ternyata ada efek justru kenaikan atau kelonjakan dari positifnya COVID-19 gitu kali ya. Iya betul, makanya kan dibuat SOP latihannya itu dari yang mulai diperketat ada jarak, kemudian dilonggarkan karena untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID tersebut gitu kan. Dan yang paling utama adalah faktor kedisiplinan dari individu itu sendiri. Makanya di SOP itu dijelaskan bahwa para pelatih, pemain sebelum latihan diwajibkan dari rumah sampai lapangan. Kemudian latihan terus balik lagi, tidak dibolehkan untuk mampir-mampir untuk
nongkrong-nongkrong Ya, dulu, dan ya. ini kita tekankan lebih ke kesadaran individu gitu kan. Iya, betul, betul. Betul banget sih, betul banget. Ini bisa ditiru juga termasuk dengan negara tetangga yaitu Indonesia. Nah, Mas Kurniawan tuh sempat ngikutin juga nggak sih perkembangan di Indonesia? Artinya kan juga kita semua terhenti nih ya, tapi ada beberapa platform olahraga yang sudah mulai latihan lagi, sudah kembali lagi tidak online gitu. Artinya yang ke hall ya dia datang ke hall gitu ya, tapi mungkin Ya. kalau renang masih belum. Nah, kalau sepak bola di Indonesia yang Mas Kurniawan tahu seperti apa? Eh, Kalau di Indonesia kan masih belum ada keputusannya seperti apa ya. Tapi kemarin saya sempat ikut virtual meeting bersama teman-teman di Asosiasi Pemain dengan PSSI, dan hal utama yang kita tekankan atau kita minta ke PSSI waktu itu adalah kesehatan dan keselamatan para pelaku sepak bola itu nomor satu gitu kan. Jadi SOP-nya harus benar-benar dipatuhi, jangan sampai SOP hanya SOP aja, tapi faktanya di lapangan ternyata tidak diindahkan, karena ini sakit ini atau virus ini kan tidak main-main gitu kan. Dan kita minta Ya. juga bahwa SOP tersebut tidak hanya diwajibkan saat pertandingan, tapi dari mulai latihan harus mulai dijalankan, dan harus ada yang kontrol gitu kan. Karena ya takutnya misalnya ada yang menganggap ini hal yang remeh gitu kan. Dan karena kita merasa sebagai pelaku lapangan, orang yang terjun di lapangan itu, kesehatan kita dan keselamatan itu yang harus kita nomor satukan. Oke, nah ini tadi saya mau bacain ya, karena tadi sempat nonaktifin komennya, ternyata nggak ada yang nanya. Ya udah deh, saya aktifin lagi, baik banget deh kayaknya ya. Mau lihat-lihat dulu, ada beberapa mungkin yang mau nanya nih, dan semuanya kayaknya ingetnya adalah si kurus. Sampai sekarang tetap kurus ya, tetap kurus. Emang udah bawaannya kurus, nggak bisa naik berat badannya drastis atau gimana sih? Biasanya kan kalau udah mulai berkeluarga itu udah mulai gitu ya, nggak kurus lagi. Kalau dulu kan kurus karena latihan gitu kan. Kalau sekarang kurus karena pikiran. Oh enggak nih, bohong. Tapi tetap kurus loh. Naik nggak sih berat badannya? Cukup banyak Naik, nggak kenaikannya? Tapi tetap, oh ya? Kalau dulu masih main itu berat saya di 63, 62, 63. Sekarang sudah 70, naik 7 kilo. 7 kilo di usia kepala 4 itu banyak yang ngiri, karena sekarang yang kepala 3 udah banyak banget yang susah nih mau olahraga sekencang apapun nggak jadi-jadi badannya. Mungkin ada tips nggak untuk kita, untuk para sahabat Sport 7 yang lagi nonton, gimana untuk menjaga daya tahan tubuh, kemudian menjaga supaya badan ini selain tetap sehat juga enak dipandang, gimana nih? Enak dipandang. Kalau saya sih kurus, gemuk sih nggak masalah. Yang penting kalau menurut saya bagaimana kita menjadi orang yang positif lah, selalu positive thinking. Insya Allah hidup kita akan tenang, akan bahagia. Karena kunci kebahagiaan kan menurut saya ya gembira gitu kan. Gembiranya dengan apa? Dengan selalu positive thinking. Itu sih menurut saya. Bener banget loh. Wah, ini harus sih. Saya juga udah mulai, karena kemarin-kemarin waktu awal-awal kita harus di rumah aja, yang namanya positive thinking tuh susah sekali loh. Karena kita tahu-tahu mendadak harus diam di rumah, artinya semua dikerjain di rumah. Tapi kan nggak semuanya gitu, nggak semua sektor kita bisa mengerjakannya di rumah gitu ya. Jadi lumayan tuh blunder di kepala kita. Tapi kalau kita ngomongin blunder, kita ngomong yang asik-asik aja lah ya. Iya, Karena yang tadi ada yang minta, kok banyak banget sih yang minta bahas FPL dong. Oke deh, sebelum kita bahas FPL, kita ngomongin liga-liga top Eropa deh ya. Kalau tadi Liga Malaysia sendiri direncanakan akan bergulirnya mulai September kalau berjalan dengan baik nih protokol latihannya gitu ya. Nah, di Liga Top Eropa seperti kita lihat Liga Primer dini hari nanti udah mulai ada pertandingan. Biarpun tanpa penonton ya. Iya. Di Jerman dan lainnya baru minggu depan, betul ya? Di Jerman udah juara ya Munchen. Munchennya udah Terus juara. kalau yang di La Liga, Serie A semua itu masih Oke, nah berarti yang akan, yang kalau kita lihat yang akan bertanding nih dini hari nanti, yang sebenarnya kayaknya semua juga udah tahu juaranya gitu ya.
Kata siapa? Jagoannya Mas Kurniawan mana? Aduh, kalau jagoan sih eh, ya mohon maaf lah, saya suka MU. Langsung mohon maaf loh, takut banget kayaknya nih ya, sahabat Karena Sport ini 7 pada bilang tenang ya, tenang aja. Sekarang aduh, MU di posisi berapa sih di wih, Om klasemennya berarti? Tio. Tuh Om Aduh, Tio tuh, Om Tio disapa. kalau posisi berapa malu nggak usah. Kita ngomongin Liverpool aja yang di atas lah ya, biar bahagia. Wih, ini loh, kelapang dadaan ini luar biasa loh. Biarpun sebenarnya jagoinnya MU ya, tapi rela untuk membahas Liverpool loh. Keren banget nih Mas Kurniawan. Tapi berarti kalau kita lihat biar oke deh, daripada nanti di sini pada bawel nih ya, Nah, mau tanya nih Coach kan soal Liga 1 Indonesia sedang tarik ulur, apakah dilanjutkan atau tidak? Nah, apakah menurut Coach sebaiknya gimana? Dan boleh dong bocorin apa yang dibicarakan dalam meeting virtual. Mau tahu aja Rio ya, Rio ini mau tahu aja. eh, ya jadi memang yang kemungkinan kan tetap jalan gitu kan. Memang sepak bola ini kan apa namanya ya sesuatu yang seksi lah menurut saya kan. Tapi kembali lagi bahwa kami dari asosiasi pemain tentunya hal yang paling utama itu dipikirkan adalah faktor keselamatan dan kesehatan para pelaku di sepak bola ini gitu kan. Itu nggak bisa diganggu gugat lah. Kemudian harus ada masalah apa namanya win-win solution tentang pemotongan gaji, terus renegosiasi tentang kontrak, karena kan yang saya dengar kan memang nantinya tanpa penonton tentu itu berpengaruh dengan klub. Artinya para pemain sendiri sebenarnya sudah menyadari bahwa kita tahulah kondisi keuangan klub seandainya dilanjutkan tanpa penonton, tapi yang perlu di apa namanya dipikirkan juga, kita mengerti kondisi klub, tapi klub juga mengerti kita. Artinya win-win solution lah. Jadi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangan lagi sampai terjadi keputusan sepihak yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Karena pada faktanya kan nantinya para pemain ini kan yang akan terjun di lapangan, gitu kan. Terus mereka juga akan bekerja 100%. Tidak mungkin mereka bekerja mentang-mentang, oke katakanlah mereka hanya terima 50 atau 70%, mereka bekerja 70%, kan tidak mungkin juga. Mereka kan pasti akan fight mati-matian di lapangan. Jadi saya harap agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi faktor kesehatan keselamatan harus nomor satu. Kemudian masalah yang paling urgent atau paling apa namanya sensitif kan masalah gaji dan kontrak tersebut. Jadi harus saling terpenuhi lah antara hak dan kewajiban gitu sih. Oke, tapi kayaknya kalau obrolan itu ya suka ya oke, waktu ngobrol virtual semuanya sudah disampaikan gitu. Tapi pada saat dijalankan kita itu yang ngelihatnya suka gemes-gemes sendiri. Termasuk pelaku olahraganya suka gemes nggak sih sama kondisinya? Ya sampai saat ini apa namanya saya dan juga teman-teman APPI tetap kembali lagi kita coba untuk berpositif thinking. Artinya kita diajak bicara itu suatu apresiasi yang luar biasa. Artinya kita memang dianggap lah untuk dimintain pendapat gitu kan. Nah sampai ada keputusan kita masih tetap berpegang bahwa itu akan terjadi sesuai dengan keputusan yang akan diputuskan nantinya. Nah mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan bersama tersebut betul-betul apa namanya dilaksanakan Jalankan gitu. ya. Ya, jangan ada dusta di antara kita lah. Aduh, kita aminkan bersama. Semoga pandemi cepat selesai dan tidak ada lagi Amin. dusta di antara kita. Amin ya. Ini katanya Gandel, boleh ya saya lihat dulu nih ke sahabat Sport 7 yang nanya. Katanya minta sedikit dong bahas rumor nih CR7 katanya bakal ke Chelsea. Tahu nggak tuh Coach? Waduh. Tahu nggak sih Coach, ngikutin nggak sih? Ya sebenarnya kalau rumor ya bisa-bisa aja ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya dimanapun CR7 main tuh kayaknya
kayaknya seksi ya. tetap CR7-nya. Tetap ya, dimanapun dia main, udah yang kita lihat CR7-nya aja gitu. Sama nggak sih punya pandangan yang seperti itu juga nggak sih, Coach? Eh, saya sih sebenarnya apa namanya suka lah hampir dengan semua pemain. Artinya saya bukan yang terlalu mendewakan ke salah satu pemain karena buat saya semua pemain itu kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi hal-hal yang positif yang saya coba untuk pahami, saya coba untuk pelajari karena itu akan sangat membantu kinerja saya gitu kan. Dan kalau ngikutin terus terang nggak begitu ngikutin ya karena mikirin tim sendiri aja lumayan pusing gitu Bener. kan. Bener tuh, bener banget. Itu jawaban buat Gandel ya. Mending nanyain tim Sabah deh. Jangan. Jangan juga ya, gak enak tuh penontonnya nih kayaknya. Iya. Oke deh, kalau dulu kita bahas di eranya Mas Kurniawan, era coach waktu masih main, jadi striker. Ini kan prestasinya luar biasa gitu ya. Kita tahu Anda ini legend. Dari tadi di sini yang nulis legend. Kalau nggak si kurus gitu kan. Nah, kita itu yang dulu sempat kaget dan waktu itu saya juga masih remaja sih waktu itu ya. SD. Sempat enggak juga SMP. Tapi di sini banyak yang belum lahir. Jadi artinya ups and down dari pemain sepak bola itu bisa banget terjadi secara mentality, secara kemampuan fisik, kemampuan skill, dan lain sebagainya. Dan ini kan pasti ada banyak sekali faktornya. Boleh nggak sih diceritain ke kita, apalagi mungkin di sini yang nonton mereka yang memang benar akan jadi pemain profesional. Bagaimana sih menjaga mental supaya mentalnya itu tetap mental baja aja? Jadi perlu saya luruskan dulu lah. Kalau saya itu bukan legend lah. Saya jauh dari kata legend. Karena menurut saya Bukan real gitu legend, deh. bener-bener real legend menurut saya adalah Bambang Pamungkas. Karena paket komplit lah beliau ini kan. Nah, cuman Loh, tapi kan waktu kalau itu mau di AFF 13 gol ya? Mas Bambang tapi kan nggak 12 pernah gol juara. kayaknya waktu itu. Iya. Suka merendah tapi menaikkan mutu deh ya. Bisa aja. Enggak. Jadi Oke, lanjut, kalau masalah boleh. mental sih, masalah mental saya sih bukan bermaksud untuk menggurui, enggak. Tapi ini berdasarkan apa yang saya alamin gitu kan. Bahwa pertama yang perlu kita ketahui sebagai pesepak bola itu musuh paling utama atau paling besar itu adalah pertama diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengatasi pressure atau tekanan. Yang kedua adalah kejenuhan. Jadi sebagai pemain sepak bola itu harus pinter-pinter mengatasi kejenuhan agar apa yang kita punya bisa keluar dalam latihan dan pertandingan. Nah, kalau masalah untuk mengatasi apa namanya mental kita, terus untuk selalu memotivasi diri kita saat kita jatuh gitu kan. Saya sih selalu ingat apa kata almarhum ibu saya. Karena dulu kan saya sempat banyak masalah lah, banyak dicaci maki, hampir seluruh stadion di Indonesia itu mencaci maki saya gitu kan. Jadi beliau mengatakan bahwa tutup mulut mereka dengan prestasi, dan itu yang selalu memotivasi saya. Jadi saya tidak mungkin menjawab apa namanya sindiran, cacian dari orang satu persatu, tapi saat saya bisa berprestasi misalnya menjadi juara di Liga Indonesia, maka semuanya akan diam. Jadi buat siapapun yang merasa terpuruk, bangkit lagi, tunjukkan ke mereka dengan prestasi, itu saja sih. Oke, tetap semangat, jangan putus asa, dan menunjukkannya dengan hasil prestasi yang terbaik. Karena terbaik buat kita, itu kadang-kadang masih dianggap kurang aja menurut orang ya. Padahal kita udah susah payah untuk nanjak, berdiri, bahkan kalau kita udah tersungkur, mau duduk lagi aja kadang-kadang sulit. Nah, berarti bisa cerita Luar ke kita biasa bagaimana Anda, sih ya. pengalaman? Oh, udah dilatih. Sesuai. Nah, ini kalau Mas, kalau kita boleh ya flashback pada saat tadi sempat Mas cerita dicaci maki dan lain sebagainya. Ini kan tidak semua orang bisa menerima itu. Apalagi sekarang situasinya adalah semua terbuka. Jadi artinya apalagi kalau udah kita ngomongin soal ini obrolan virtual seperti ini,
Ya. Bahkan sekarang kayaknya obrolannya pada baik-baik semua gitu, tapi ada pasti yang akhirnya membuat kita ngerasa down dan drop. Apa sih dulu di eranya Mas Kurniawan pada saat masih jadi pemain Ya. yang sebenarnya bisa dilawan, tapi itu tuh di hati tuh sakit sekali. Apa sih biasanya? Maksudnya saat-saat terpuruknya saya apa? Iya, iya. Jadi saat terpuruknya saya itu pertama waktu saya memutuskan pulang dari Italia, gitu kan, karena suatu alasan yang menurut saya adalah keputusan yang tepat saat itu, dan sampai sekarang pun mungkin tidak pernah ada orang yang tahu kecuali saya dan mereka yang ada di PSSI saat itu, gitu kan. Waktu itu saya berharap, saya mengatakan bahwa saya pulang karena homesick, gitu kan. Saya berharap bisa dimengerti, tapi ternyata begitu sampai di Indonesia, saya dibantai habis-habisan oleh media. Dikatakanlah saya tidak tahu beruntung lah, tidak tahu diri lah, segala macam. Itu sempat, waktu itu saya umurnya masih 20 tahun. Junior atau udah udah Sudah di senior, senior ya? sudah Oke. senior. Jadi saat itu saya hampir putus asa, saya bahkan ada niat untuk berhenti main bola karena memang tidak tahan lah saat itu. Kemudian orang tua saya yang menguatkan saya bahwa kamu sudah mengorbankan semuanya demi sepak bola, kamu nggak boleh stop di sini, gitu kan. Kamu harus tunjukkan atau tutup mulut mereka dengan prestasi, gitu kan. Jadi itu yang menguatkan saya, dan akhirnya saya hanya diam, saya kerja keras, dan alhamdulillah doa saya terjawab lah. Pelan-pelan saya bisa bangkit kembali. Tapi kita juga nggak pernah lupa ya, artinya pernah terpuruk dan terjerumus waktu itu. Ya. Itu di era yang sama atau tidak? Saya lupa soalnya. Jadi waktu akhirnya terjerumus di narkoba, apakah ini dalam satu rentetan cerita yang sama atau gimana? Jadi ya, habis itu kelanjutannya lah, berarti kelanjutan, gitu kan. Karena memang saya mengalami masa-masa yang seperti itu kan, jenuh, kemudian masa titik terpuruk. terendah gitu rasanya ya. Betul. Dan itu yang akhirnya membuat saya selalu dicaci maki, dihina di setiap pertandingan segala macam. Tapi kembali yang menguatkan saya adalah almarhum ibu saya, kemudian keluarga juga, dan saya bisa menjawabnya menjadi juara di PSM, dan di PSM Makassar itulah titik balik kebangkitan saya, kalau saya bilang. Dari situ tidak mudah pasti prosesnya. Kita tahu, apalagi saya yang mungkin juga pernah jadi atlet, saya tahu banget gitu pada saat kita merasa di titik terendah, ingin bangkit, walaupun sudah disupport, itu biasanya butuh waktu dan mesti bergerak cepat. Nah, saat itu, apa yang akhirnya membuat Mas Kurniawan, karena support dari ibu almarhum, akhirnya mungkin ada satu kata atau mungkin apa yang bisa di-share ke kita, tapi ini mohon izin ya, maaf kalau akhirnya kita flashback di momen-momen yang kurang mengenakan, tapi bisa menjadi inspirasi untuk mereka yang mendengarkan. Mungkin ada kata-kata atau momen apa yang akhirnya membuat seorang Kurniawan merasa, saya pasti bisa. Jadi, saya itu sayang sekali dengan almarhum ibu saya, gitu kan. Dan waktu itu saya pulang ke rumah, gitu kan. Ibu saya itu selalu menyembunyikan rasa sedihnya, gitu kan. Jadi saya nggak tega gitu kan, ngelihat ibu saya itu menangis, gitu kan. Dan saya pengen melihat ibu saya tersenyum, gitu kan. Jadi saya merasa ibu saya ini menangis karena saya selalu dihina, dicaci maki, gitu kan. Jadi saya itu yang menguatkan saya, ya saya pengen ibu saya tertawa bahagia. Jadi di PSM itu benar-benar masa-masa yang antara
apa namanya, hidup dan mati lah boleh dibilang kan, karena setiap pertandingan hampir seluruh stadion tuh meneriakin saya di semua stadion. Itu bisa kebayang kayak apa 90 menit maki-maki saya gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa yang menguatkan saya selalu ngebayangin almarhum ibu saya menangis itu seperti apa, itu sedihnya minta ampun gitu kan. Dan saya selalu pengen melihat ibu saya selalu tersenyum, bisa tersenyum bahagia. Dan setelah juara saya melihat senyum itu lagi, dan itu benar-benar kebahagiaan yang tidak ada duanya lah. Karena saya ingat betul bahwa apabila menjadi orang yang sukses, maka muliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Dan itu yang selalu menguatkan saya. Al-Fatihah untuk almarhumah ibu Terima kasih. yang sudah menjadikan Mas Kurniawan, menurut Mas Kurniawan bukan legend, tapi semua yang ngomong di sini Mas Kurniawan adalah legend. Artinya itu yang ada di memori para sahabat Sport 7. Harus diakui Mas Kurniawan, nggak bisa bilang enggak sekarang, karena dari tadi itu semuanya kalau mengacungkan jempol bilang legend, sekarang ada tambah nih jempol-jempolnya banyak banget. Nah sekarang jempolnya banyak banget loh ini yang lihat. Dan oke. Oh sebentar ya, karena tadi satu persatu nih, saya agak-agak lupa tadi yang nanya pada apa aja sih. Oke. Kalau liga-liga top Eropa udah mulai bergulir tanpa penonton, saya nggak ngebayangin bagaimana selebrasi mereka waktu gol. Karena golnya pasti kan nggak cuman satu gol gitu ya, tapi bakal ada beberapa gol, terus mereka selebrasinya berarti langsung ke kamera atau gimana? Punya bayangan nggak tuh, Coach? Nah itu yang yang nggak kebayang juga gitu kan. Artinya kan gol buat seorang pesepak bola itu adalah klimaksnya gitu kan. Jadi memang harus kita ekspresikan, karena kerja kita memang setelah kita ngegolin tuh bener-bener kerja keras kita terbayar. Jadi kalau ya, kurang seru juga ngelihat gitu kan, kalau misalnya nggak ada pelukan, nggak ada yang gimana, paling teriak-teriak sendiri gitu kan, mungkin lah kan. Berarti harus kita buktiin nanti tengah malam ini kira-kira gimana sih selebrasi mereka gitu ya. Nah selain selebrasi, kalau urusan trofi, nah trofi ini nanti waktu diangkat nih ya, saya mau nyebutin klubnya agak beda nih klubnya ya sama Anda, tapi Anda rela banget loh untuk ngebahas Liverpool ya kan. Nah nggak apa-apa, yang penting sama merahnya kan. Oh sama-sama merah, luar biasa. Jadi kalau kita bahas antara merah sama yang biru nggak boleh ya. Aduh, saya di sini juga mau yang netral-netral aja deh. Saya nggak mau mancing-mancing. Tapi yang pasti gimana urusan tadi ngangkat trofinya ini kan selalu megah, selalu dengan riuh banget gitu. Selain selebrasi, nah kalau ngangkat trofi, kebayang nggak kira-kira kalau Anda jadi IO-nya? Nah sekarang kita ngebahasnya gitu ya, Anda nggak cuma lagi jadi pelatih ya, nggak cuma jadi pemain, tapi Anda sebagai IO-nya gitu yang menggarap. Mau digarap kayak apa sih? Apakah virtual aja atau gimana? Nggak kebayang sih, tapi mungkin apa namanya, mungkin tetap di lapangan, tapi tetap ada jarak lah, mungkin lah ya, karena saya lihat mungkin pakai masker, mungkin pakai face shield gitu ya. Bisa jadi. Tapi karena saya lihat di apa namanya, di locker room-nya tim mana tadi saya lihat itu kan, di dalam locker room-nya pun mereka ada jarak gitu kan, bukan yang rapat-rapat ada berapa meter gitu kan. Jadi memang tahun ini jadi tahun yang spesial gitu kan. Tahun walaupun pada akhirnya nanti Liverpool juara, tapi merayakannya kan juga tidak semewah MU juara gitu kan. Ini ngomongin dari tadi berimajinasi ya, udah jadi pelatih, terus sekarang suruh ngebayangin kalau jadi IO. Maafkan saya memang suka ngomongnya kemana-mana. Tapi ini berhubungan dengan pertanyaan para sahabat Sport 7, katanya bahas FPL dong. Saya yakin Mas Kurniawan ini sebagai pemain beneran dan sebagai pelatih, kayaknya nggak sempet deh main-main FPL di dunia maya. Ya nggak sih? Atau justru main banget? Enggak. Nggak, tuh kan bener kan tebakan saya, nggak main FPL. Nah FPL ini biasanya kan kita bisa ngeracik-ngeracik gitu tuh Coach. Pasti Coach juga tahu. Nah sekarang bolehlah kasih ke kita nih, siapa tahu untuk bantuin, karena pasti urusan strategi Anda luar biasa. Bantuin sahabat Sport 7 yang lagi ngeracik-ngeracik secara pemain atau captain. Nah kira-kira yang cocok jadi captain nih siapa aja? Tolong disebutkan, dibantu nih sahabat Sport 7-nya. Aduh.
Captain siapa ya? Siapa aja? Siapa aja yang Eh, mau disebutin? Terserah. Mungkin Anda sekalian mau disebutin biarpun nggak ada di pilihan listnya juga. aduh, Captain siapa ya? Ada pilihannya nggak? Terserah ada pilihannya misalnya mau Salah, mau nggak Enggak lah. dipilih? Atau siapa deh? Siapa tahu nih? Kita tanya sahabat Sport 7 aja ya. Silakan sahabat Nah, Sport 7. Kita lagi ngebahas tentang FPL. Kalau kalian mau dibantuin sama coach andalan kita, Mas Kurniawan, bentar, saya mesti lihat bawah dulu. Bentar. Duh. Silahkan, siapa yang mau dibantuin sebutin. Siapa-siapa aja yang cocok atau kalian punya listnya atau enggak untuk captain-captain di FPL. Nah, kalau ada nanti kita bahas. Kira-kira coach mau pilih yang tapi mana? kalau Mhm, kalau saya pribadi lah ya, untuk jadi mhm. captain itu eh, yang pertama tentunya bisa jadi perpanjangan lidah atau perpanjangan mulut dari pelatih gitu kan. Harus punya karakter seorang leader, dan yang menurut saya cocok itu, menurut saya nih pribadi, saya suka Iya. captain itu di posisi sebagai midfield ataupun defender gitu kan, karena mereka harus bisa komunikasi di semua lini gitu kan. Karena kalau misalnya Mhm. captainnya striker, buat saya loh ya, ini agak susah kalau harus memberikan instruksi atau motivasi ke pemain belakang. Jadi lebih lebih kalau saya sih lebih ke pemain midfield atau pemain belakang. Jadi bisa, karena belakang kenapa? Betul. Karena bisa melihat secara keseluruhan dari pemain yang ada di depan kita. Jadi bisa mengorganize per pemain. Itu sih. Luar biasa. Anda memang cocok kita panggil sebagai legend karena tidak perlu menyebutkan nama, tapi kita semua langsung bisa meracik. Oh, oke. Udah kasih bocorannya nih, jadi tergantung selera juga, tergantung Iya. kita ya. Kita kira-kira percaya dengan siapa. Nah, percaya dengan siapa silakan pilih. Jadi kalau yang tadi nanya bahas FPL dong, udah kita bahas di sini. Dan ini ada pertanyaan yang keren menurut saya ya. Dari Dwi Jayanto. Dia nanya, momen di Timnas 10 tahun dia dulu ya di Timnas ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah 10 tahun. Momen di Timnas, alhamdulillah. Paling mengharukan itu saat kapan, Coach? Nah, saat kapan nih, Coach? Banyak pasti. Jadi momen yang terindah buat saya adalah saat di Timnas itu, saat apa namanya, semifinal kedua, waktu itu masih Tiger Cup. Jadi di leg pertama kita kalah 2-1 di Bung Karno di GBK, kemudian lawan Malaysia waktu itu. Terus leg kedua kita harus apa namanya, harus away di Bukit Jalil, dan saya sebagai pemain cadangan. Kemudian kita ketinggalan 1-0, jadi agregat kita kalah 3-1. Kemudian saya diberi kepercayaan oleh pelatih untuk masuk menggantikan Ismet, dan saya bisa mencetak gol. Terus semangat anak-anak kembali tumbuh lagi, akhirnya bisa membalikan keadaan, menang 4-1, dan kita menang agregat jadi 5-2 gitu. Saya kasih tepuk tangan dulu tadi tanpa suara, sekarang pakai suara nih Coach ya, tepuk tangannya. Itu Walaupun berarti akhirnya tanpa tahun, nggak juara. nggak apa-apa, 2004. 2004 itu ya. Soalnya tadi 2004 ada yang Desember. sempat ngebahas apakah yang tahun 97 di SEA Games termasuk momen-momen juga Iya. berkesan untuk Coach? Tahun 97 di SEA Games itu, jadi memang kita ketinggalan di final lawan Thailand, ketinggalan, kemudian penonton udah pada balik gitu kan, dan menjelang menit-menit terakhir saya dapat umpan dari Coach Widodo Ciputro, akhirnya saya bisa menyamakan kedudukan. Kemudian 1-1 adu penalti, itu sebenarnya indah juga, tapi pada akhirnya kita harus mengakui keunggulan Thailand, kalah adu penalti, jadi dapat perak. Jadi ngegolinya senang, draw, tapi endingnya kalah gitu kan. Kalau di lawan Malaysia kan, walaupun kita tidak juara, tapi kita menang di semifinal, itu lebih terasa walaupun bisa menikmati kemenangan beberapa hari gitu sih. Oke, itu dia. Kalau kita dari segi penonton tuh ya selalu teriakannya pengen menang, pengen menang, pengen menang. Tapi kalau dari pelatih, dari pemain, pasti punya cerita yang sangat berbeda-beda, termasuk yang kita dengerin barusan. Coach, ini sebelum kita tutup ya Coach ya, Ya. karena
sebenarnya pertanyaannya banyak banget nih, tapi mungkin juga sudah mulai malam juga di sana. Dan saya udah gak tahu ini berapa lama kita udah ngobrol-ngobrol seru ini. Coach, nanti kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa dong ya? Boleh, insya Allah. Kapan-kapan kita cari boleh. waktu lagi. Apalagi kalau sudah mulai mendekati Liga, sudah mulai main lagi. Karena kayaknya pada Siap. penasaran, nggak cuman, apalagi ngomonginnya Liga 1 di Indonesia sendiri ya kan. Ya udah, Coach, boleh kasih pesan-pesan terakhir untuk sahabat Sport 7 sebelum kita tutup live kita pada malam hari ini. Apapun yang Coach mau sampaikan, kami kasih panggungnya. Silahkan. Untuk saat ini mungkin yang saya ingin berpesan atau mengingatkan lah untuk semua menjaga kesehatan, terus tetap positive thinking, tetap yakin, tetap berkarya bahwa semua pandemi ini bisa cepat berlalu, dan yang paling penting selalu berbuat baik lah ke semua orang. Itu aja sih. Terima kasih Coach, sehat-sehat selalu. Salam dari semua sahabat Sport 7 yang Terima menyaksikan malam hari ini. Semoga sehat, salam untuk keluarga, kembali berlatih Amin. sesuai dengan protokol COVID, bisa Amin. laganya berjalan dengan lancar, dan saya juga doakan Indonesia selalu bangkit lagi dan Amin. bangkit Amin. lagi karena Coach juga ada di dalamnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Coach. Amin. Kita akan tutup hari ini, sahabat Sport 7. Selalu jaga kesehatan, seperti pesan dari Coach Kurniawan, walaupun kurus, tapi tetap strong. Kapan-kapan kita live lagi. Oke. Berarti sekarang waktunya kami dia juga untuk pamit. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan kasih inspirasi untuk sahabat Sport 7. Sampai ketemu, salam Sport 7.